berjumpa dengan Pendeta Yupiratu. Terima kasih bahwa saya bisa menyampaikan sesuatu buat Anda pada saat ini. Dan tema saya adalah belajar menerima diri sendiri dan berjuang keluar dari lembah duka. Nah, mengapa tema ini saya gunakan untuk Anda yang mendengar pada saat ini? Karena hidup ini adalah sangat dinamis. Nah, mengapa saya katakan dinamis? Karena Carl Henley menjelaskan bahwa umumnya manusia bisa terjebak jika tidak memiliki jawaban yang benar bagi keputusan hidupnya. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, pada tanggal 12 Mei 2008, terjadi gempa besar yang melanda Provinsi Shuang Cina. Kurang lebih 100.000 orang mati dan jutaan orang hilang dan tempat tinggal mereka hancur. Liu Xi adalah seorang instruktur tari di kota Mianzhu. Nah, pada saat kisah tersebut, ia kehilangan kedua kakinya. Liu Xi berkata, ia bukan seorang yang istimewa. Ada dua hal yang ia gumuli pada saat itu. Yang pertama adalah, saya dulu mampu sebagai pesenam, tetapi kini saya sangat lemah karena kedua kaki saya terputus. Yang kedua adalah, dulu saya adalah penari, tetapi kini saya adalah seorang yang cacat karena dua kakinya itu hilang. Tetapi dalam arena yang saya lalui pada masa lalu, ini yang saya katakan ini sebagai cacat. Kini kata yang sama harus saya ucapkan walaupun diri saya berbeda pada apa yang saya alami sebelumnya dan pada saat ini. Sehingga dia mengatakan, set up, itulah keputusan saya. Dulu sebelum kaki saya buntung, namun kenyataannya kini kedua kaki saya buntung karena dua-duanya tidak ada lagi. Nah, bisakah Anda mengucapkannya? Kata set up bagi dia adalah kata yang tidak mudah. Ada tiga kebingungan yang mengalir dalam kehidupan Doci ini. Yang pertama adalah gempa bumi begitu besar menimpa kami. Saya berbaring di bawah keruntuhan dan hidup saya hancur. Yang kedua adalah saya mendengar ayah saya memanggil nama saya. Beliau berkata agar saya tidak tidur dan saya tidak alami kematian. Dan pada saat itu saya semakin bingung. Kenapa? Karena hidup saya terjepit. Dan yang ketiga adalah saya ingin mati dengan anak saya, tetapi pada tanggal 13 justru saya diselamatkan dan dua kaki saya hancur, terputus. Ada dua hal menjadi pergumulan saya pada saat itu. Yang pertama adalah saya harus keluar dari kondisi tidak berpengharapan, menjadi orang yang berpengharapan. Yang kedua adalah awalnya saya tidak tahu siapa Allah, tetapi kini saya hidup karena saya dipertemukan dengan Yesus Kristus Tuhan dan dia berada di dalam hidup saya pada saat ini. Nah, ayat yang saya diberikan pada waktu itu adalah 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ini menjadi satu kelunturan dalam hidup saya, dan saya sedang bertumbuh step by step. Nah, mengapa dua ayat itu dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 menjadi dasar hidup saya? Yang pertama adalah saya harus menerima diri saya sebagai seorang yang berdosa. Dulu saya tidak percaya. I am not believers before. Tetapi yang kedua adalah kini melalui Vancouver, saya bertemu Yesus, bahkan salah satunya adalah menguatkan saya adalah kisah Ayub. Ayub kehilangan semua yang ia miliki, tetapi Allah kemudian memberikan 2 kali lipat kepadanya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai setup. Dan ini saya percaya, karena kata ini sekarang mengubah hidup saya, walaupun saya kehilangan 2 kaki saya, tetapi itulah mendorong saya untuk hidup, apalagi saya tidak lagi hidup di tempat masa lalu saya, karena saya sekarang adalah di Vancouver. Nah, tahukah Anda salah satu yang
menghibur saya adalah saya dapat kembali berjalan dengan dua kaki palsu saya yang baru. Saya tahu kondisi saya berbeda, sebab saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Saya kehilangan suami, anak, keluarga, orang tua, sahabat-sahabat, rekan di kiri kanan saya hilang. Semuanya meninggal. Tetapi satu hal di mana yang saya bahagia adalah saya berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan ada beberapa inspirasi dalam hidup saya, karena Dia yang meneguhkan saya, yang menghibur saya, dan Dialah yang mengubah hidup saya. Yang pertama, Allah sangat mengasihi dunia, bukan hanya saya saja, tetapi orang-orang lain di sekitar hidup saya. Dan yang kedua adalah, kasih itu telah mengubah saya, dan saya kagum dengan karyanya yang begitu besar, bukan hanya mengubah hidup saya, tetapi sekarang saya bisa berjalan walaupun saya jalan dengan kaki palsu saya. Nah, apa yang bisa Anda belajar dari apa yang saya sampaikan pada saat ini? Klimaksnya adalah Tuhan mempertemukan Yosi dengan seorang Kristen Cina Amerika, dan suaminya adalah produsen kaki-kaki palsu. Nah, itulah yang menggerakkan saya, mendorong saya untuk hidup dan melangkah. Artinya bahwa Dia masih punya rencana besar untuk saya, tetapi juga termasuk untuk Anda yang mendengar pada saat ini. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah suaminya berkata, "Peganglah kakiku." Dulu tidak ada, tapi kini Tuhan menyediakan kaki bagimu. Itu sebabnya bersyukurlah. Jika Anda melewati fase seperti saya, Anda jangan putus asa. Tuhan punya rencana besar untuk Anda. Nah, jika Anda mendengar pada saat ini, pertama adalah izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Izinkan Dia bekerja, dan kau bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabatmu, supaya mereka bisa mendengar apa yang disampaikan oleh apa yang Anda dengar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.